Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni, NIM 18053029 dan teman saya Hesti Efrina dengan NIM 19078108. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan membahas materi mengenai alam takambang jadi guru dan implikasinya dalam pendidikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai maksud dan pengertian dari alam takambang jadi guru. Alam takambang jadi guru ini merupakan falsafah yang berasal dari daerah Sumatera Barat, yakni daerah Minangkabau. Alam takambang jadi guru ini memiliki maksud sumber belajar yang sesungguhnya, yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang sifatnya selalu ada sepanjang zaman. Alam takambang jadi guru ini juga memiliki makna alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rahmat yang sangat tidak ternilai harganya dan bermakna sebagai kewajiban untuk belajar sepanjang hayat. Jadi, untuk alam takambang jadi guru ini kita mengambil pengajaran itu dari alam. Alam takambang jadi guru ini memiliki dua makna. Yang pertama yaitu kewajiban belajar sepanjang hayat. Sebagai seorang manusia, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari kata belajar. Kapanpun dan dimanapun itu, belajar tidak bisa ditinggalkan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya hadis Rasulullah yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat." Jadi, kita itu dituntut untuk belajar dari pertama kali kita mempunyai akal sampai nanti kita sudah meninggal nantinya. Dalam hal ini, belajar tidak hanya sekedar mencari tahu apa yang belum kita ketahui, namun bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Belajar ini dapat berupa manusia itu menyelidiki, membaca, dan mempelajari hal-hal apa saja yang didapat nantinya. Hal ini bisa menjadi perbandingan atau pedoman yang berguna bagi manusia itu sendiri, karena beliau telah belajar. Makna yang kedua dari alam takambang jadi guru yaitu alam takambang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat merupakan segala kebaikan yang diterima oleh manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan itu pun tanpa syarat dan ketentuan apapun. Rahmat ini dapat berupa bentuk apapun di alam semesta. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa sesungguhnya kejadian bumi dan langit dan pergantian siang dan malam merupakan hal-hal yang harus dipelajari oleh manusia yang berakal. Dari kalimat di atas bisa diambil makna bahwa alam semesta yang diciptakan oleh Allah merupakan rahmat darinya yang harus dipelajari oleh manusia, baik itu kejadian-kejadian yang ada, tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan semua yang ada di alam semesta ini. Poin yang kedua yang kita bahas yakni mengenai sistem belajar masyarakat sebagai latar membangun masyarakat berpendidikan. Di sini ada beberapa jenis sistem belajar masyarakat. Yang pertama yaitu orang yang belajar tanpa disengaja dan orang yang mengajarkannya pun tidak sengaja. Kedua belah pihak di sini sama-sama tidak sengaja dalam belajar. Hal ini juga disebut dengan pendidikan informal. Yang kedua yaitu orang yang sengaja belajar tetapi pengajar tidak sengaja mengajarkan hal tersebut. Nah, begitupun sebaliknya. Hal ini bisa disebut dengan pendidikan non-formal. Yang ketiga yaitu orang yang sengaja belajar dan yang mengajar itu juga sengaja untuk mengajar. Yang mana dalam hal ini ada kesengajaan di antara keduanya. Bisa disebut dengan pendidikan formal. Segala kejadian atau peristiwa yang ada di dalam dipandang sebagai proses belajar. Jadi kalau untuk pendidikan formal ini seperti sekolah pada saat sekarang ini.
segala kejadian atau peristiwa yang ada di dalam pandangan sebagai proses belajar. Proses belajar itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap efektif. Tahap efektif itu yaitu melihat kondisi di masyarakat dan lapangan sebelum membuat suatu perancangan di bidang pembangunan. Yang kedua, yaitu tahap proses belajarnya tahap belajar efisien, yaitu setelah melihat kenyataan dan kondisi yang real di masyarakat, maka selanjutnya diarahkan kepada bagian melaksanakannya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tahap belajar mengembangkan diri, yaitu pengembangan keahlian, struktur, dan nilai-nilai pendukungnya, termasuk nilai budaya Minangkabau yang harus selalu digunakan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Berikutnya poin C, yaitu implikasi falsafah alam takamang jadi guru dalam pendidikan. Poin pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal yang bertugas dalam mengajar adalah seorang guru. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar. Guru harus bisa mengkonkretkan materi ke dalam praktek dan mengkaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini pelaksanaannya lebih luas dan lebih fleksibel, nggak terkait dengan guru, nggak terkait dengan sekolah. Pelajaran formal ini dan formal ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Falsafat ini dapat mengembangkan semua potensi yang ada di masyarakat karena masyarakat dapat mempelajari suatu objek dengan sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal ini dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini berjalan secara alami dalam diri seorang manusia. Walaupun berjalan secara alami, pendidikan ini harus dijalan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Selain belajar dari orang tua, juga belajar dari lingkungan sekitar.